pendidikan demokrasi bagi pelajar. Pada hakikatnya adalah membimbing pelajar sebagai generasi muda agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi untuk membentuk perilaku pelajar yang mencerminkan kehidupan demokratis. Untuk itu, sekolah menjadi wadah utama untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan generasi muda agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan sehat dalam proses demokrasi. Berangkat dari hal tersebut, Dinamis episode ke-11 kali ini akan mengangkat tema pendidikan demokrasi bagi pelajar. Dipandu oleh Kasubag Teknis dan Hukmas KPU Kabupaten Klaten, Ibu Ika Nurmaliana Dewi SE. Dinamis episode ke-11 kali ini akan bersilaturahmi ke SMK Muhammadiyah 2 Jatinom guna menimba informasi lebih dalam seputar pendidikan demokrasi bagi pelajar. Melalui dialog dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, Bapak Arif Muhammadi, SPD. Informasi apa saja yang akan kita peroleh seputar pendidikan demokrasi bagi pelajar? Saksikan Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Hanya di channel YouTube KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Persembahan KPU Kabupaten Klaten bersama saya, Ika Nurmaliana Dewi. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Sahabat pemilih, dari episode 11 ini, Dinamis kembali bersilaturahim ke sebuah sekolah yang cukup besar dan sudah cukup lama, yaitu di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, tepatnya di Desa Krajan, Jatinom, Klaten. Ya, kita saat ini sudah sowan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Kenapa kita silaturahim ke sekolah ini, sahabat pemilih? Ya, karena di episode ini kita akan membahas dan memperbincangkan terkait dengan pendidikan demokrasi bagi pelajar. Yang dalam hal ini, pelajar adalah termasuk salah satu aset bagi pemilih pemula dalam menyukseskan kegiatan pemilu maupun pemilihan. Nah, untuk mengupas terkait dengan tema kita pada episode ke-11 ini, telah hadir bersama kita beliau Bapak Arif Muhammadi SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat selalu ya, Pak. Karena untuk saat ini yang perlu kita syukuri adalah nikmat sehat. Amin. Yang nilainya luar biasa. Betul sekali, Bapak. Terima kasih. Boleh saya ngaturi Bapak Arif ya? Ya. Pak Arif, terima kasih sekali. Kami dari tim Dinamis KPU Klaten telah diterima di sekolahan yang cukup bagus ini. Alhamdulillah. Dan cukup rindang. Ya, di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom yang saat ini sudah mulai tatap muka ya Pak. Saya lihat tadi sudah mulai uji coba tatap muka. Hari ini. Sudah senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Iya, kangen udah lama kan cuma dengan anak-anak. Alhamdulillah. Ya, Bapak, perbincangan kita pada pagi hari ini, kenapa kita sowan kepada Bapak dari tim Dinamis. Seperti tadi saya sudah matur bahwa kita ingin memperbincangkan terkait dengan proses atau pendidikan demokrasi bagi pelajar, bagi adik-adik pelajar. Di mana kita ketahui bahwa KPU Kabupaten Klaten pernah melakukan pendampingan terkait dengan kegiatan pemilos, atau pemilihan ketua OSIS. Betul. Beberapa waktu yang lalu di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Ya, ini menarik sekali ya. Ada kegiatan pemilos ya. Nun sewu Bapak, untuk kegiatan pemilos itu nun sewu Bapak bisa ceritakan kira-kira kegiatan pemilos di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom waktu itu seperti apa Pak? Dan antusiasme anak-anak. Terima kasih untuk pagi hari ini saya dapat kehormatan
ada tamu dari KPUD Kabupaten Klaten dalam rangka program dinamis ya. Nggih, alhamdulillah bisa kami dapat kesempatan untuk bisa berbicara. Bahwasannya untuk SMK atau SMA, kalau di dalam dunia SMK Muhammadiyah 2 Jatinom ini tadi disampaikan, ini kan merupakan aset dalam kegiatan demokratisasi. Karena nanti anak-anak di usia di kelas 11 dan kelas 12 itu biasanya sudah menginjak usia 17-18 yang itu sudah punya hak pilih. Nah, dalam rangka itu di sekolah itu juga edukasi tentang demokratisasi ini sudah kita sampaikan, ya kan. Dulu kita pernah kerjasama dengan KPUD Kabupaten Klaten dalam rangka untuk pemilihan pengurus OSIS di tingkat sekolah. Jadi dulu itu kita laksanakan dalam pemilihan pengurus OSIS itu seperti halnya dalam pelaksanaan pemilu. Jadi dimulai dari ada panitianya, kemudian ada pendaftaran calon pemilih begitu, kemudian nanti ada pendaftaran yang akan dipilih juga. Nah kan, jadi tahapan-tahapan dalam pemilihan pengurus OSIS itu kita samakan dengan pemilihan di pelaksanaan di kenegaraan. Jadi ketika sama dengan pemilihan presiden dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kita memberikan edukasi kepada anak-anak tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika nanti mengikuti pemilihan. Satu sisi pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di sekolah itu nanti akan bisa berjalan secara sistematis dengan adanya program pemilos yang digelontarkan oleh dari KPU ya kan, mungkin di beberapa kabupaten juga sama begitu. Nah, jika ada satu edukasi kepada anak, kemudian yang kedua secara proses itu akan terjadi proses pemilihan yang lebih sistematis dan juga terarah. Nah, karena juga ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan gitu kan. Kemudian yang ketiga kalinya tentunya dengan adanya kegiatan pemilos itu nanti akan memberikan kesiapan, ya kan, kesiapan kepada anak-anak ketika nantinya anak-anak itu sudah masuk di daftar pemilih. Nah, sehingga ketika anak itu masuk di daftar pemilih ada kesiapan. Minimal itu ada gambaran ketika memilih itu prosesnya demikian. Ada tahapan untuk calon itu didaftar dulu, kemudian siapa yang akan dipilih itu ada penyampaian visi dan misi dan seterusnya. Itu tahapan itu akan dilalui. Sehingga saya memandang program yang sudah dilaksanakan oleh KPU dalam hal ini di tingkat KPUD adanya dulu di pemilos itu luar biasa. Manfaatnya luar biasa dan kemarin sudah kami laksanakan sehingga tahapan itu bisa terlalui sehingga terbentuk suatu kepengurusan, dan setelah terbentuk itu juga nanti ada bagaimana penyampaian visi misi yang akan dibawa ke depan dalam kepengurusannya. Nah, itu Mbak. Ya. Luar biasa. Jadi memang syarat makna ya Pak ketika kita menggelar pemilos di sekolah dalam hal ini pada adik-adik pelajar itu untuk memberikan pengenalan wacana tentang pelaksanaan demokrasi. Nah, untuk di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom sendiri Bapak, komitmen terkait dengan pendidikan pemilih atau dalam hal ini pengenalan tentang demokrasi sudah sejauh mana Pak? Oke ya. Pemilihan demokrasi ini sudah menjadi tanggung jawab sebuah warga. Nah, jadi semua warga itu punya tanggung jawab bagaimana mensukseskan proses demokrasi. Maka tentunya komitmen ini juga dibawa oleh sekolah, bagaimana terbentuknya komitmen di tingkat anak-anak dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Nah, satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa demokrasi ini secara materi itu di pembelajaran di sekolah itu sudah ada. Jadi ada mata pelajaran PKN, nah di dalamnya ada proses demokrasi, ya kan, proses demokrasi. Di kurikulum ya Pak? Ya, di struktur kurikulum itu juga sudah ada. Kemudian yang kedua, tadi dengan yang pertama adalah dari sisi
pembelajaran dari materi sudah ada, kemudian yang kedua dari sisi prakteknya ini juga kita lakukan, satunya dengan proses pemilos tadi. Maka komitmen itu menunjukkan satu komitmen, satu sisi dari sisi kurikulum juga kita tunjang, kemudian di sisi pelaksanaan itu juga kita laksanakan, sehingga dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik. Nah itu. Baik sekali. Nah, untuk anak-anak sendiri, Pak, Ya. Ketika ada proses atau program-program seperti itu terkait dengan pembelajaran demokrasi, bagaimana respon Ya. dari anak-anak? Apakah juga antusias atau juga mungkin ada keengganan atau Ya. justru malah merasa senang dengan kegiatan Gitu. tersebut? Ya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi pembelajaran, maka mau tidak mau anak itu menjadi kewajiban, ini harus belajar tentang demokrasi. Kemudian ketika kita pelaksanaan, itu kondisi yang kita hadapi sama juga dengan kondisi yang kita hadapi di masyarakat. Ketika di masyarakat diadakan pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu kan banyak dijumpai, ada yang siswa itu acuh tak, ada orang masyarakat itu ada yang acuh tak acuh dengan pemilu, ya kan. Kemudian ada yang antusias, ya kan. Kemudian hanya ada sekedar mengalir saja kan gitu. Di sekolah juga sama. Namun kita di tingkat sekolah punya kewajiban bagaimana kita memberikan edukasi, ya kan, edukasi kepada anak-anak. Artinya ketika pemilihan itu, ya mungkin ada yang merasa tidak acuh, kemudian dan sebagainya. Namun ketika kita pengalaman yang kita dapati ketika kemarin pemilihan itu dengan menggunakan metode yang baru, metode yang berbeda dengan pemilos itu, maka antusias anak-anak luar biasa. Karena apa? Karena satu sisi anak punya, saya punya kewajiban, punya hak memilih, ya kan. Ya kan, selama ini mungkin di tingkat-tingkat sekolah yang lain ini belum bisa terlaksanakan proses demokrasi yang secara menyeluruh begitu. Tapi dengan adanya pemilu kemarin itu antusias luar biasa. Karena apa? Harus dia didata, kemudian nyoblos, kemudian luar biasa. Jadi anak-anak justru luar biasa dengan metode itu. Harapannya apa? Dengan metode yang baru itu, yang demikian itu, yang sama dengan ketika pemilihan, maka menunjukkan bagaimana anak-anak itu termotivasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu minimal di tingkat sekolah. Kan gitu. Iya, Bapak. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan punya gawe besar Indonesia ini, yaitu pemilu serentak tahun 2024. Ya, memang secara hitungan tahun kita masih 3 tahun lagi untuk penyelenggaraan. Ya, karena sementara kan saat ini sesuai dengan hasil dengar pendapat dengan DPR bahwa rencananya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan diselenggarakan bulan Februari untuk kegiatan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak bulan November. Nah, untuk ke sana waktu 3 tahun ini juga tidak lama sebenarnya untuk tahapannya. Nah, ini KPU saat ini juga sudah mulai menggodok untuk strategi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, utamanya kepada pendidikan pemilih pemula. Nah, dari Bapak, kira-kira strategi untuk pendidikan pemilih pemula, terutama kepada adik-adik pelajar, ini seperti apa Pak? Kira-kira yang efektif bisa kita jalankan, terutama kalau non sewu ini juga tentunya kan akan dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai basis sebagai basis masa pemilih pemula seperti itu. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi kita di 2024 itu punya agenda besar untuk pemilu serentak yang diwacanakan oleh pemerintah kita lewat DPR itu kan ya. Nah, ternyata dalam pelaksanaan pemilih itu memang perlu adanya suatu kesiapan yang ternyata tadi disampaikan tadi bahwa 3 tahun itu juga tidak cepat, ya kan?
Karena apa? Karena kita memang harus persiapan dari bagaimana memberikan sosialisasi yang benar-benar matang kepada anak. Pertama, waktu 3 tahun, terutama di tingkat SLTA, kalau di waktu 3 tahun itu, saya berharap nanti juga tidak hanya di tingkat SLTA, tapi mungkin kegiatan-kegiatan seperti di tingkat SMP, SD itu edukasi ada. Jadi edukasi itu pertama memang harus ada, ya itu harus ya kan. Dan itu bisa simultan terus menerus begitu, terus menerus ya kan, continue ya kan. Dari tingkat TK diperkenalkan, SD juga, kemudian SMP. Nah baru pada di tingkat SLTA dalam ini SMA, SMK itu justru penetrasinya, tekanannya di situ. Karena apa? Karena nanti anak-anak SMK itu nanti akan menjadi pemilih, ya kan? Pemilih. Nah, maka tadi pertama yang perlu kita persiapkan satu. Tadi kalau kita hanya mengandalkan pada pembelajaran di materi di sekolah itu hanya normatif saja. Nah, normatif saja. Sehingga anak ketika nanti mendapati kegiatan pemilihan itu banyak yang tidak tahu. Nah, maka tentunya satu dengan adanya sosialisasi. Nah, maka kami berharap nanti di KPUD itu diprogramkan adanya sosialisasi di pemilu, ya kan, di istilahnya pemilih pemula. Pemilih pemula. Ya, di SMA terutama SMA SMK. Ya kan? Karena saya yakin ketika anak-anak itu memilih itu banyak yang bertanya. Apalagi sekarang dengan proses jumlah partai yang begitu banyak. Kemudian dapil pemilihan berapa, itu kan mekanisnya kan banyak. Nah, hal semacam ini itu memang perlu disosialisasikan. Sehingga saya berharap itu nanti ada kegiatan, ada misi dari KPUD, itu nanti ada sosialisasi langsung ke ke lapangan, terutama di tingkat anak-anak kelas 11. Nah, kelas 11 itu nanti kan lulus sudah 12 apalagi ya, itu kan nanti mungkin kelas 1 pun kalau sekarang bisa, karena nanti kelas 1 itu kalau lulus itu sudah 24, itu nanti sudah punya hak pilih begitu. Nah, karena 3 tahun lagi ya Pak. Ya, itu satu. Jadi yang kedua, kegiatan-kegiatan adanya tadi seperti program-program ada pemilos itu memang menjadi satu contoh, ya kan, satu contoh, sehingga nanti gambaran itu menjadi potret dari anak-anak besok milih itu ya semacam itu. Nah, maka yang namanya edukasi itu harus terus menerus. Kemudian yang kedua, sosialisasi yang langsung ke mendasar, ya kan, tidak kan saya kira setiap sekolah akan memberikan respon yang positif, ya kan, dengan kegiatan demokratisasi ini, karena ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Betul sekali Pak. Terima kasih Bapak. Jadi memang ada poin penting yang tadi Bapak sampaikan, yaitu terkait dengan keberlanjutan. Pak Arief tadi sudah menjelaskan bagaimana yang namanya edukasi atau pendidikan itu memang sangat dibutuhkan adanya keberlanjutan, tidak ujuk-ujuk katanya Pak. Karena memang menurut saya mungkin selama ini ada kita hanya pada saat momen-momen tertentu, mungkin Pak mendekati misalnya mendekati pemilu, mendekati kegiatan pemilihan, kemudian baru digencarkan lah istilahnya sosialisasi. Betul. Tapi ini tadi terima kasih, kami sudah mendapatkan masukan yang luar biasa. Jadi bahwa kegiatan pendidikan pemilih yang namanya edukasi itu memang harus berkelanjutan dan ada sinergitas. Nah, satu lagi Pak, untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan tadi Bapak sampaikan tadi, bahkan mungkin dari SD ya Bapak, ini sangat penting karena memang pengenalan untuk anak sejak usia dini terkait dengan demokrasi. Nah, mohon tanggapan Bapak ini bagaimana kemudian pengenalan, bagaimana pentingnya pengenalan demokrasi kepada anak sejak dini, Pak? Itu dari hal-hal yang kecil bisa kita lakukan, Pak. Satu contoh aja, di setiap ada ketua kelas. Nah, ketika pemilihan ketua kelas, ketika kita prosesnya itu kita lakukan dengan proses yang demokratis begitu. Nah, itu kan sudah menjadi poin, ya kan, menjadi poin tentang pelaksanaan demokratisasi kan gitu. Maka tentunya emang kalau dari sedini mungkin dari SD kan sudah ada pengurus kelas, ya kan, itu mesti ada.
di SD. Kalau mungkin di SD belum ada OSIS ya. Tapi nanti kan nanti di SMP, pengurus kelas ada, pengurus OSISnya juga ada kan. Nah, sehingga kan tingkatannya lebih lagi, ya kan lebih lagi. Tuh. Lagi apalagi nanti di tingkat di SLTA, pengurus kelas ada, pengurus OSIS kalau di Muhammadiyah itu ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kan. Nah, itu sehingga apa? Dari berkelanjutannya dari tingkat dasar dan berikutnya dan pada akhirnya penetrasi kita, penajaman kita pada anak-anak ketika nanti di SLTA. Karena nantinya ya anak-anak inilah yang nanti akan menggunakan hak pilihnya. Maka itu sangat penting sekali dari KPUD memberikan sosialisasi dan juga bentuk-bentuk kegiatan yang bisa memotivasi anak-anak siswa sekolah untuk bisa menerapkan proses demokrasi, ya kan? Entah itu pemilos atau entah kegiatan-kegiatan yang lain yang muaranya bagaimana bisa meningkatkan motivasi, ya kan? Memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada terutama pelajar tentang proses demokrasi. Sehingga harapannya apa? Maka proses itu akan bisa berjalan sehingga ketika nanti pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya ada pilkada, ada pilgub, ada pilpres, ada pemilihan legislatif, ya kan, masyarakat itu sebagai pemilih itu akan bisa melaksanakan haknya dengan baik. Tuh. Karena sudah ada sosialisasi dari tingkat bawah. Nah, gitu Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Arif pencerahan yang diberikan kepada kami terkait dengan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula tadi. Jadi sungguh bermanfaat dan insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti demi untuk mensukseskan kegiatan penyelenggaraan pemilu 2024. Satu pesan Mbak, satu pesan aja. Nanti kalau dulu ada kegiatan pemilu tadi saya sampaikan, monggo nanti kita masih di waktu 3 tahun yang akan datang kan, dikemas ada berbagai kegiatan yang bisa dikemas untuk siswa. Yang tentunya nek sing jeneng anake sing menarik. Dengan kegiatan yang menarik, ya kan, itu nanti kan antusiasme dari siswa untuk bisa memahami tentang proses demokrasi itu akan lebih mudah. Terima kasih sekali Pak Arif atas waktunya. Kami dari tim Dinamis sudah diterima dengan baik di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Sahabat pemilih, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Arif Muhammadi SPD, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, terkait dengan pendidikan demokrasi, pentingnya pendidikan demokrasi bagi pelajar sebagai aset atau generasi pemilih pemula yang nanti akan memegang kendali bangsa Indonesia tercinta ini. Dan satu hal yang menjadi poin penting dari perbincangan ini bahwa pendidikan pemilih atau pendidikan demokrasi sangat penting dilakukan sejak usia dini dan harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Terima kasih atas Dinamis pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada sahabat pemilih, kami sangat menunggu saran, masukan, dan kritik atas program atau tema-tema yang akan kita bahas pada Dinamis episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPU Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten.